Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Inayah dengan NIM 2023-15156. Di sini saya akan mempresentasikan sistem pendidikan yang ada di negara Luxembourg. Luxembourg merupakan sebuah negara yang terletak di bagian barat Laut Eropa. Negara ini termasuk salah satu negara terkecil di dunia yang berbatasan dengan Belgia di barat dan utara, Prancis di selatan, dan Jerman di timur. Luxembourg dalam bahasa sejarahnya kerap berada di bawah kendali banyak negara yang menjadi rumah bagi para penguasa. Letak geografis negara ini berada di antara negara Belgium, Jerman, dan Prancis. Di negara ini memiliki beberapa bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Luxembourg sebagai bahasa resmi dan juga bahasa Jerman dan bahasa Prancis sebagai salah satu pemegang bahasa resmi. Dan kebanyakan masyarakat di Luxembourg juga masih berbahasa Inggris dikarenakan bahasa Inggris merupakan kurikulum utama di negara ini. Selanjutnya yaitu ada ibu kota, Luxembourg City, Raja Henry dari Luxembourg, bahasa resmi Luxembourg, Perancis, Jerman, Perdana Menteri Lux-Vreden, populasi 683.500 juta, perkiraan 2024. Luas 2.586 km persegi, benua Eropa, bentuk pemerintahan monarki konstitusional, pemerintahan demokrasi parlementer, mata uang euro, agama resmi tidak memiliki agama resmi. Semboyan Mirwele Bleiwe Wat Mirsin, atau artinya kami ingin tetap menjadi diri kami sendiri. Sistem pendidikan di negara Luxembourg. Sistem pendidikan di Luxembourg terkenal karena multibahasanya dan terintegrasi dengan baik ke dalam standar pendidikan Eropa. Berikut adalah gambaran dari sistem pendidikan di Luxembourg. Yang pertama ada sekolah dasar, yaitu anak usia dini, prasekolah, dan sekolah dasar. Sekolah dasar diselenggarakan dalam siklus 2 tahun, kecuali siklus pertama yang mencakup tahun awal opsional pendidikan anak usia dini untuk anak usia 3 tahun. Murid biasanya bersekolah di sekolah dasar hingga 11 tahun. Yang kedua yaitu ada pendidikan menengah. Pendidikan menengah dimulai pada usia teoritis 12 tahun. Pendidikan ini dibagi menjadi 2 cabang. Yang pertama ada pendidikan menengah klasik. Biasanya berlangsung selama 7 tahun dan memberikan pengetahuan umum dalam bidang ilmu humaniora, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Yang kedua yaitu ada pendidikan menengah umum atau ESG, lebih berorientasi pada kejuruan dan memiliki durasi standar 6 hingga 8 tahun tergantung pada jalur yang dipilih. ESG mempersiapkan siswa untuk kehidupan kerja dimulai dengan 3 tahun pendidikan menengah pertama, siswa berusia 12 tahun hingga 14 tahun atau sebagai alternatif kelas modular dari jalur persiapan dengan tujuan untuk mengintegrasikan siswa ke dalam pendidikan teknis atau kejuruan arus utama. Yang ketiga yaitu ada pendidikan pasca sekolah menengah non-tersier. Di bidang pendidikan pasca sekolah non-tersier yaitu kursus persiapan untuk diploma pengrajin utama yang diakui secara nasional yang memungkinkan pengrajin untuk bekerja sebagai pengrajin independen dan melatih pekerja magang. Yang keempat yaitu ada pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi terutama disediakan oleh Universitas Luxembourg. Yang program yang disediakan yaitu program sarjana, program magister, studi doktoral, dan berbagai program lainnya seperti pelatihan guru dan pelatihan guru sekolah menengah. Yang kedua ada program siklus pendek. Program siklus pendek kejuruan yang mengarah pada diploma teknis tingkat lanjut yang disediakan di sekolah menengah umum. Yang ketiga, program swasta dan lintas batas diselenggarakan oleh lembaga swasta atau asing yang terakreditasi untuk menyediakan pendidikan tinggi di Luxembourg atau melalui kemitraan lintas batas, misalnya antara universitas asing dan lembaga penelitian atau kamar profesional Luxembourg.
Yang selanjutnya yaitu ada kurikulum di negara Luxembourg. Sistem pendidikan nasional di Luxembourg memiliki kurikulum yang unik dan multibahasa, menekankan penguasaan bahasa Luxembourg, Jerman, dan Prancis. Sistem ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang mampu beradaptasi dengan kehidupan di negara multibahasa dan multikultural seperti Luxembourg. Berikut adalah gambaran kurikulum nasional di berbagai tingkat pendidikan di Luxembourg. Yang pertama yaitu ada kurikulum di tingkat dasar mencakup bahasa Luxembourg, Jerman, dan Prancis. Selain itu juga ada matematika, ilmu pengetahuan alam, sejarah dan geografis, pendidikan kesenian, dan pendidikan jasmani. Yang kedua yaitu ada kurikulum pendidikan menengah klasik. Pendidikan ini lebih berorientasi akademis, mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi di universitas. Bahasa pengantar di kelas-kelas awal adalah bahasa Jerman, namun sering berjalannya waktu, bahasa pengantar berubah menjadi bahasa Prancis, terutama untuk mata pelajaran sains, matematika, dan sejarah. Bahasa Inggris juga diajarkan sejak tahun kedua. Yang selanjutnya ada kurikulum menengah umum. Program ini lebih berorientasi pada pelatihan kejuruan dan teknis yang mempersiapkan siswa untuk masuk ke dunia kerja atau melanjutkan pendidikan ke sekolah kejuruan tinggi. Bahasa Jerman dan Prancis digunakan sebagai bahasa pengantar tergantung pada subjek. Yang ketiga yaitu ada pendidikan menengah atas dan kejuruan. Pada tingkat ini, siswa yang berada di jalur pendidikan menengah umum dapat memiliki program kejuruan yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Ada beberapa spesialisasi yang ditawarkan seperti teknologi, perdagangan, seni, kuliner, teknik, dan sebagainya. Yang keempat yaitu ada multibahasa dalam sistem pendidikan Luxembourg. Multibahasa yang disediakan yaitu bahasa Luxembourg digunakan di tingkat prasekolah dan sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Ada bahasa Jerman, dilanjutkan sebagai bahasa pengantar utama di tingkat dasar dan menengah awal. Bahasa Prancis digunakan sebagai bahasa pengantar utama di mata pelajaran sains, matematika, dan beberapa mata pelajaran lainnya di tingkat menengah atas. Dan yang terakhir yaitu ada bahasa Inggris, diajarkan sebagai bahasa asing mulai dari pendidikan menengah. Poin selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan pada aspek pendidikan. Kelebihannya yaitu yang pertama multibahasa dalam pendidikan. Sistem pendidikan di Luxembourg mendukung 3 bahasa utama. Yang pertama bahasa Luxembourg, Perancis, dan Jerman, sehingga siswa menjadi fasih dalam ketiga bahasa tersebut. Hal ini memberikan keunggulan kompetitif di pasar global. Yang kedua yaitu ada pendidikan gratis. Pendidikan di tingkat dasar hingga menengah sepenuhnya gratis, termasuk buku-buku dan alat tulis. Hal ini memberikan akses yang adil bagi semua siswa tanpa memandang latar belakang ekonomi. Ketiga yaitu ada kurikulum internasional. Luxembourg menawarkan berbagai pilihan kurikulum internasional seperti International Baccalaureate atau IB yang memungkinkan siswa mempersiapkan diri untuk studi atau pekerjaan di luar negeri. Yang keempat yaitu ada fasilitas yang baik. Pemerintahan Luxembourg menginvestasikan banyak dana dalam infrastruktur pendidikan sehingga fasilitas sekolah umumnya modern dan lengkap. Yang terakhir yaitu ada rasio guru siswa yang rendah. Yang dengan popularitas yang kecil, Luxembourg memiliki rasio guru-guru yang rendah sehingga memungkinkan pendidikan yang lebih personal dan interaksi yang lebih baik di kelas. Yang selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, tantangan multibahasa. Meskipun multibahasa adalah kelebihan, beberapa siswa terutama anak-anak dari imigran mengalami kesulitan dalam mengikuti sistem pendidikan yang menuntut kefasihan dalam 3 bahasa. Hal ini dapat memperlambat perkembangan akademis mereka. Yang kedua yaitu ada kesenjangan antara siswa lokal dan imigran. Luxembourg memiliki populasi imigran yang besar dan seringkali anak-anak dari keluarga imigran tertinggal karena kesulitan bahasa dan perbedaan budaya menciptakan kesenjangan pendidikan. Yang ketiga yaitu ada beban akademik yang tinggi. Karena standar akademik yang tinggi dan tuntunan multibahasa, beberapa siswa merasakan tekanan yang berat yang dapat mempengaruhi
kesejahteraan mental mereka. Yang keempat, yaitu ada ketergantungan pada tenaga pengajar asing. Dengan banyaknya bahasa yang diajarkan, Luxembourg sangat bergantung pada tenaga pengajar dari luar negeri yang kadang-kadang menciptakan tantangan dalam konsistensi dan kualifikasi pengajaran. Dan yang terakhir yaitu ada keterbatasan pilihan pendidikan kejuruan. Meskipun pendidikan akademis di Luxembourg sangat baik, beberapa kritikus berpendapat bahwa program pendidikan kejuruan masih perlu ditingkatkan agar dapat mempersiapkan siswa untuk pasar kerja lokal yang lebih praktis. Poin yang selanjutnya yaitu ada presentasi anggaran untuk pendidikan di negara Luxembourg. Pada tahun 2019, presentasi anggaran untuk pendidikan tinggi di Luxembourg adalah 11,8%. Angka ini lebih rendah dari rata-rata negara anggota Uni Eropa yang menyumbang 1/5 hingga 1/3 dari total pengeluaran pendidikan. Pengeluaran pendidikan tinggi yaitu 11,8%, biaya sekolah tidak lebih dari 1.200 euro per tahun akademik, program diajarkan dalam bahasa Prancis, Jerman, atau Luxembourg yaitu gratis. Poin selanjutnya yaitu ada perubahan kurikulum. Luxembourg telah melakukan beberapa reformasi signifikan terhadap kurikulum pendidikannya dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan hasil siswa dan menyelaraskan sistemnya dengan standar Eropa. Beberapa perubahan penting meliputi 1. Pendidikan multibahasa. Luxembourg menekankan multibahasa sejak usia dini. Siswa belajar bahasa Luxembourg, Prancis, dan Jerman selama masa sekolah mereka. Bahasa Prancis dan Jerman sangat penting untuk kemajuan akademis karena banyak mata pelajaran diajarkan dalam bahasa-bahasa tersebut. Kurikulum ini dirancang untuk membantu siswa menavigasi masyarakat 3 bahasa di Luxembourg. Yang kedua yaitu ada pendidikan digital. Menanggapi semakin pentingnya keterampilan digital, Luxembourg telah mengintegrasikan teknologi dan literasi digital ke dalam kurikulum. Hal ini mencakup pemrograman kewarganegaraan digital dan penggunaan alat digital untuk pembelajaran lintas mata pelajaran. Yang ketiga yaitu ada pembelajaran individual. Reformasi kurikulum juga berfokus pada pendekatan pembelajaran yang lebih personal. Siswa menerima dukungan berdasarkan kebutuhan masing-masing dengan perhatian khusus diberikan kepada siswa yang menghadapi hambatan bahasa atau kesulitan belajar. Yang keempat, jalur kejuruan dan berorientasi karir. Luxembourg memiliki fokus yang kuat pada pelatihan kejuruan, menawarkan jalur yang mengarah langsung ke sektor pekerjaan. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk membekali siswa dengan keterampilan praktis yang dibutuhkan di dunia kerja. Dan yang terakhir yaitu pendidikan inklusif. Reformasi baru ini juga menekankan pendidikan inklusif yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi siswa dan dari berbagai latar belakang dan kemampuan. Hal ini mencakup dukungan tambahan bagi siswa berkebutuhan khusus dan upaya untuk mengintegrasikan mereka ke sekolah umum jika memungkinkan. Poin yang selanjutnya yaitu gaji guru di Luxembourg. Meskipun negara kecil, Luxembourg telah menjadi lebih mandiri dengan sumber dayanya dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu aspek negara yang paling sukses adalah sistem pendidikannya. Menurut program organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan, kualitas pendidikan di Luxembourg melampaui banyak negara lain. Guru digaji dengan baik. Guru di Luxembourg memperoleh gaji tertinggi di antara semua negara yang menjadi bagian dari OECD. Gaji awal mereka rata-rata 73.700 euro. Guru yang lebih berpengalaman memperoleh gaji rata-rata 128.200 euro dibandingkan dengan gaji awal guru di Amerika Serikat sebesar 43.324 dolar. Poin selanjutnya yaitu ada pendidikan untuk menjadi guru di Luxembourg. Untuk menjadi guru di Luxembourg harus memenuhi persyaratan yang berbeda tergantung tingkat pendidikan yang diampu. Untuk sekolah dasar, yaitu harus memiliki gelar sarjana, mengikuti konteks rekrutmen, dan menyelesaikan penempatan mengajar. Universitas Luxembourg menyelenggarakan pelatihan awal untuk guru sekolah dasar yang berdurasi 4 tahun. Pelatihan ini mencakup mata kuliah umum, proyek pedagogis, dan magang.
Yang selanjutnya yaitu guru sekolah menengah, yaitu harus menyelesaikan studi pendidikan tinggi dengan gelar sarjana, gelar magister, atau diploma keahlian yang relevan. Yang selanjutnya yaitu guru bahasa Inggris, yaitu harus memiliki kualifikasi mengajar yang diakui seperti sertifikat TEFL atau mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing, atau CELTA, yaitu sertifikat pengajaran bahasa Inggris untuk orang dewasa. Universitas Luxembourg adalah satu-satunya lembaga pendidikan di negara ini dan tempat di mana guru dilatih. Universitas ini memiliki fakultas sastra, ilmu sosial, seni, dan pendidikan. Sistem pendidikan di Luxembourg sebagian besar berbasis pada bahasa Jerman dan Perancis. Bahasa Jerman digunakan di sekolah dasar dan tahun-tahun pertama sekolah menengah, sedangkan bahasa Perancis di tahun-tahun terakhir di sekolah menengah. Sekian presentasi dari saya tentang sistem pendidikan di Luxembourg. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.